Kalau Nadia tidak mendapatkan Afgan, dia akan hancur. Dan saat dia hancur, Om akan menyesal. Kamu keluar dan pergi jauh-jauh dari rumah ini. Karena kamu tidak pantas di rumah ini lagi. Nadia, aku baru sadar betapa tulusnya kamu ke aku. Aku gak bakal dapet ini lagi di orang lain. Sekali lagi maafin aku ya. Begitu Nadia sadar kalau semua yang dilakukan Afgan itu cuma pura-pura, dia akan hancur lagi. Dan begitu dia hancur, Om Indra pasti akan menyakiti Raffi lagi. Mengancamku dengan keselamatan Raffi. Aku gak punya waktu. Aku harus bertindak sekarang. Suka bengong terus. Syah? Isyana? Gimana? Kamu udah minta maaf belum sama Excel? Atau kamu sekarang lagi menghadapi rasa takut kamu? Excel gimana? Apa dia sudah memaafkan kamu? Dan apa kamu juga sudah memaafkan dia? Isyana, saya cinta sama kamu. Saya mencintai kamu, Isyana. Kamu nangis? Tadi malam dia datang, Nek. Dan dia bilang dia cinta sama aku. Tapi hari ini aku ngeliat dia meluk perempuan lain. Tapi kan tadi malam Excel itu kan di rumah sakit. Dia lagi ngurus kepulangan ayah kamu. Ini sebenarnya yang lagi kamu omongin tuh siapa? Bukan Excel. Bukan Excel ya? Afgan, Nek. Afgan? Saudaranya Excel kan? Afgan yang mempermalukan kamu di depan orang-orang? Afgan yang pura-pura tunangan sama kamu?
kamu jatuh cinta sama dia. Tapi kenapa harus dia sih? Kenapa nggak sama Excel aja, Isyana? Kicauan burung di pagi hari. Para penjaga juga mengeluh tentang bau garam di udara. Kayaknya Raffi lagi kasih kode di mana tempatnya. Tapi di mana ya? Hai Nan. Thank you banget. Thank you so much. Buat apa ya? Aku mau bilang makasih karena kamu udah ngingetin aku untuk jangan menyerah. Kapan aku ngomong itu? Ya waktu itu kamu bilang kalau misal aku pengen banget sesuatu harus bener-bener aku kejar. Kamu lagi cari apa, Nis? Aku tuh dulu pernah tinggal di daerah sini loh waktu kecil. Oh ya? Iya, jadi dulu waktu mama masih ada, kita pernah tinggal di daerah situ, cuma karena papa nggak betah, jadi kita pindah deh. Tempatnya indah ya? Kalau aku bisa milih sih, aku pengen banget tinggal lagi di situ. Tempatnya tuh suasananya damai banget. Bayangin kamu bangun pagi-pagi itu langsung denger suara kicauan burung merdu banget. Terus pas buka pintu, kamu bisa cium bau garam di mana-mana. Kicauan burung. Bau garam. Di sini sepi banget. Aku mendengar suara kicauan burung di pagi hari. Dan para penjaganya mereka mengeluh soal bau asin di udara yang mereka hirup. Jadi rumah aku tuh emang deket banget sama laut. Kamu pasti betah deh kalau di sana. Kayaknya kamu harus ajak aku deh ke sana. Aku nggak mau cuma denger cerita kamu doang. Oke, boleh sih. Aku juga pengen ke sana lagi kayak ngenang masa kecil gitu. Ya udah, kapan kita bikin janjian ke sana yuk? Selamat ya. Boleh, boleh, boleh. Yaudah, aku balik dulu ya. Thanks. Thank you. Bye. Let me know ya. Afgan, maksud kamu apa sih ngelakuin ini semua? Kamu sadar nggak? Lagi dan lagi, kamu membuat Isyana menangis. Kamu memeluk Nadia tepat di hadapan Isyana. Ada apa sih sebenarnya dengan kamu? Apa yang dibilang sama Nadia dan Isyana itu benar. Mereka benar. Aku nggak cinta sama Isyana. Aku cuma ngerasa bersalah dan aku cuma ngerasa menyesal. Bukan lebih dari itu. Kamu pikir masuk akal? Merubah perasaan secepat itu? Gak ada yang gak mungkin, Kak. Aku begini karena aku udah tahu apa yang aku mau. Omong kosong. Nadia itu tunangan aku, Kak. Udah seharusnya aku fokus dan cinta sama dia doang. Ya itu kan dulu, sekarang udah enggak, Afgan. Nadia itu orang baik, Kak. Dia selalu ada buat aku.
Afgan, bukan itu yang aku tanya. Yang aku pertanyakan, sebenarnya bagaimana sih perasaan kamu? Nadia selalu bisa ngertiin aku. Ya begitupun dengan Isyana. Afgan, kamu ini selalu lari dari masalah. Selalu menghindari perasaan kamu sendiri. Kamu ngelakuin ini semua karena kamu takut kan? Karena kamu bingung harus apa dengan perasaan kamu saat ini ke Isyana. Kak Axel suka sama Isyana. Kak Axel juga cinta sama Isyana. Jangan lupa, aku adik kandung kamu, Kak. Gak usah kamu ngomong, aku bisa lihat dari mata kamu. Dan aku tahu, sampai kapanpun kamu gak akan ngakuin ini. Dari cara kakak natap dia, dari cara kakak memperlakukan dia, semuanya jelas. Dan kakak tenang aja. Aku siap berkorban, Kak. Aku akan mundur. Dan aku gak akan mengambil apa yang harusnya menjadi milik Kak Axel. Aku cinta sama Nadia. Dan Nadia juga selalu cinta sama aku. Dia tunangan aku di saat semua masalah ini terjadi. Afgan, itu kan dulu. Kamu itu suka sama Isyana. Afgan, kamu dengar ya baik-baik. Kamu adalah adik aku. Dan aku gak akan pernah mengambil apa yang milik adik aku. Aku akan memperbaiki semua yang sudah terjadi. Aku yakin ini tempatnya. Burung-burung, bau garam, dan rumah kosong. Aku yakin ini tempatnya. Jangan sampai Om Indra tahu kalau aku udah tahu tempatnya. Raffi bisa aja dibawa pergi dari sini. Bahkan sesuatu yang lebih buruk terjadi. Siapa tahu? Raffi? Aku nggak mungkin bisa langsung kalahin mereka. Aku harus bikin rencana yang rapi. Ayo buruan, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kita gak punya banyak waktu. Ayo buruan.
Kamu berhasil nemuin aku, Mei. Of course. Aku pasti bisa temuin kamu. Kamu tahu kan Adisi siapa? Yaudah, kita gak punya banyak waktu. Ayo. Lari kemana mereka? Wah, nggak tahu. Kita kejar ke sana. Ayo. Pelan. Bi, kamu tuh seharusnya nggak ngambil resiko kayak gini, tau nggak? Apalagi sendirian, kamu gila apa? Yang penting kamu selamat kan? Lari kemana mereka? Mana? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Bukan orang kali. Udah, cabut lagi ke dalam. Thank God. Untung aja mereka masuk. Kita pergi sekarang. Kamu di sini dulu ya. Jangan keluar-keluar. Karena aku yakin anak buahnya Om Indra pasti basi banyak. Ya. Kamu masih kayak gini, masih suka suruh-suruh aja. Ya soalnya kamu ceroboh. Masa bisa ketangkep? Ya udah. Coba kalau nggak ada aku. Iya, nggak usah marah-marah kayak gini. Kan kamu juga, kita yang penting selamat. Ya karena aku. Sorry. Enggak deh. Kan sakitnya di sini. Kamu tuh. Yaudah nanti aku obatin ya. Mau. Bi. Makasih ya. Kamu udah selamatin aku. I don't know what I'm gonna do without you. Aku pasti ngelakuin lagi kok. Kalau emang perlu. I believe you. Kalau kamu di situasi yang sama, aku pasti akan ngelakuin yang sama. Terus berarti sekarang kita harus ngapain? Untuk sekarang, kita harus ngumpet dulu. Karena aku yakin anak buah Om Indra pasti lapor. Terus? Dan mereka harus bayar semuanya. Semuanya. Yaudah yuk, masuk dulu. Oke. Pastinya bisa sih, cuma pengen diginin doang. Maaf Pak, kita udah tutup. Pak Axel, Bapak nggak perlu ngelakuin itu Pak. Pak, kan saya udah bilang, nggak usah. Saya dengar kok Isyana. Isyana, tolong jangan percaya apa yang udah kamu lihat hari ini ya. Afgan itu sebenarnya nggak cinta sama Nadia. Ini semua cuma sandiwara aja. Dia cuma pengen kamu percaya kalau dia udah move on. Dan dia juga pengen saya percaya dengan itu. Kenapa Pak? Kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia pikir saya mencintai kamu. Apa benar Pak? Bapak mencintai saya? Cinta terluka dan ku masih di sini.
itu sebenarnya nggak cinta sama Nadia. Ini semua cuma sandiwara aja. Dia cuma pengen kamu percaya kalau dia udah move on. Dan dia juga pengen saya percaya dengan itu. Kenapa, Pak? Kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia pikir saya mencintai kamu. Apa benar, Pak? Bapak mencintai saya? Pak Axel, tolong katakan sesuatu. Jangan diam aja. Saya harus katakan apa, Isyana? Katakan yang sejujurnya, Pak. Nggak ada kebenaran yang penting untuk saat ini. Bapak bohong kan? Bapak ngomong kayak gitu biar Bapak aman, iya? Bahkan Bapak nggak menyangkal omongan saya. Berarti Bapak setuju dong dengan pendapat saya? Bapak nggak mau bilang iya, tapi Bapak juga nggak mau bilang enggak. Dan Bapak duduk di sini berpikir kalau Bapak nggak menyatakannya, berarti itu semua nggak nyata. Kalau kamu gimana? Maksudnya saya gimana? Udah deh Pak, Bapak nggak usah mengalihkan pembicaraan. Enggak. Saya nggak bermaksud untuk mengalihkan. Saya cuma pengen nanya aja ke kamu. Kenapa sih kamu itu sama Afgan harus saling membohongi diri kalian? Nggak kamu, nggak Afgan. Kalian sama aja. Sama-sama menyangkal hati kalian. Pak, saya tuh bukan orang gila. Saya sadar diri. Saya tahu tempat saya di mana, Pak. Saya nggak ada waktu untuk mimpin tentang cinta. Bapak saya sakit. Ibu saya masih dalam proses pemulihan. Bapak pikir orang kayak saya bisa duduk-duduk santai terus mikirin tentang cinta. Enggak, Pak. Mimpi kita berbeda. Mimpi orang seperti saya setiap harinya itu cuman besok kita makan apa ya? Atau rumah bocor. Bentar lagi hujan. Kita mimpi tentang bertahan hidup, Pak. Gak ada waktu untuk mikirin mimpi tentang cinta. Jadi kalau Bapak berdiri di sini dan mau ngebahas soal perasaan sama saya gak ada waktu dan saya gak punya kemewahan untuk itu. Permisi. Kamu kelihatan kurusan. Nggak kelihatan baik buat kamu. Kamu bilang kayak gini karena kamu lebih suka ngeliat aku lebih baik dulu kan sebelum kamu ngancurin aku. Kamu emang udah hancur dari pertama kita ketemu. Makanya aku pilih kamu. Dan kamu lebih suka ngeliat aku kayak gini kan? Oke, boleh.
lihat aku kayak gini? Tenang. Aku masih nggak yakin deh soal Om Indra. Bi, aku serius. Kamu pikir kita baru aja melarikan diri dengan hebat, terus kita bisa lolos begitu aja? Om Indra itu bukan tipe orang yang bisa menjilat lukanya terus melupakannya begitu aja, Bi. I know. Kita telah menantangnya, Adisti. Kita mempermalukan Om Indra. Dan ini aku tanya demi kebaikan kamu. Apakah kamu yakin Om Indra bakal diam begitu aja? Lucu banget ya tiba-tiba kamu peduli. Seorang Raffi yang gak pernah peduli kalau ada masalah apapun. Tiba-tiba peduli tentang keselamatan aku. Terus kamu mau aku apa? Mau aku kembaliin kamu ke Om Indra. Terus aku bilang ke Om Indra, whoops, sorry Om. Ini aku habis pinjem Raffi. Ya, bukan begitulah maksud aku. Ya, terus gimana Raffi? Apa maksud kamu? Kalau emang kamu bersikeras, ya udah, ayo kita ke Om Indra sekarang. Aku kembaliin kamu dan aku yakin setelah aku kembaliin kamu, Om Indra bakal siksa kamu secara perlahan. Karena dia akan menghancurin kamu, kayak dia akan menghancurkan aku. Semua ini terjadi karena Afgan kembali ke perempuan murahan itu. Saat Nadia hancur, aku yakin Om Indra akan menghancurin kamu juga. Tapi aku nggak akan ngebiarin tuh hal terjadi. Adisti. Diam. Aku akan pastiin semua berjalan sesuai kemauan aku. Shana? Gimana? Masih ada sisa? Habis, Nek. Tapi aku beliin Nenek sate sama nasi. Nih. Alhamdulillah, dagangannya habis. Terus kamu masih sempet jajanin Nenek sate. Makasih ya. Sama-sama, Nek. Kamu kok kelihatan letih sekali? Apa benar, Pak? Bapak mencintai saya? Pak Axel, tolong katakan sesuatu. Jangan diam aja. Kamu ada pikiran apa sih? Pokoknya Nenek nggak mau masuk rumah kalau kamu belum cerita sama Nenek. Ayo cerita. Mereka membuat berita itu jadi kenyataan, Nek. Maksud kamu apa? Mereka membuat berita kalau aku tuh beneran seorang perempuan yang diperebutkan dua saudara itu. Seolah-olah aku sebuah trofi dan perasaan aku gak ada artinya. Dan salah satu dari mereka mengorbankan aku demi yang lainnya, Nek. Seolah-olah aku hanya barang serahan aja. Dua saudara dari Yanto itu, mereka gak bisa mencintai siapapun, Nek, selain satu sama lain. Itu aja. Coba kamu tanya Afgan. Bicara sama dia. Buat apa, Nek? Terus aku mau bicara apa sama dia? Berterima kasih kalau aku sudah dijadikan korban mereka. Atau aku kasih selamat karena dia udah milih Bu Nadia. Gitu. Setidaknya kamu tahu apa alasannya. Itu loh maksud Nenek. Meskipun menurut Nenek sebaiknya kamu pertahankan yang lebih tua.
Nenek ini ngomong apa sih? Sebenarnya nenek tuh ngebelain siapa? Atau jangan-jangan Pak Axel udah nyuap nenek ya? Isyana, kamu jangan ngomong gitu sama nenek, itu nggak benar. Nenek itu cuma kasih saran gitu loh. Isyana istirahat dulu, Nek. Kasihan kamu Isyana. Kamu sampai tidak mengenali hatimu sendiri. Bos, kita sudah menemukan Raffi, Bos. Tapi Raffi itu masih bisa bebaskan. Dan dia masih bisa menghirup udara segar. Begitu? Iya, Bos. Tapi ada masalah, Bos. Tempat yang dipilih Adisti itu tepat di seberang kantor polisi, Bos. Dan itu banyak pengawasnya, terlalu beresiko buat kita, Bos. Beresiko? Terus kalian bilang, dengan hanya satu orang perempuan aja, dia bisa mengalahkan kalian semua. Begitu? Tapi Bos, kalau menculik di dekat kantor polisi, itu sama aja bunuh diri. No! Cukup ya. Saya sudah kelamaan menunggunya. Iya, Bos. Tapi kalau kita terlalu ceroboh, itu bisa mengundang banyak pertanyaan. Dan beresiko kita bisa terungkap, Bos. Oke. Maksudnya, saya harus menunggu lagi gitu? Kalau memang kita nggak bisa menangkap Raffi, kita kan bisa menangkap Adisti. Nggak usah repot-repot, Om. Om mau sahabat putri Om menghilang di saat menjelang pernikahan putri Om. Om mau menguasai semuanya dengan orang-orang bodoh seperti ini. Menangkap satu perempuan aja, mereka nggak bisa. Aku punya penawaran buat Om. Ya, apa? Kita sudahi perperangan ini karena udah terlalu jauh. Om mau Nadia menikahi Afgan? Oke, aku akan siapin semuanya besok. Kecuali kalau Om memang lebih suka perang kayak gini. Aku menutup mata namun wajahmu tetap ada. Berjalan di gelap tapi hatimu menuntun langkah. Aku mencoba melupakan tapi cinta ini melawan. Seperti udara kau ada di setiap helaan nafas. Ini Pak Axel, makasih ya. Gue harusnya ngerasa lega. Gue udah ngelakuin hal yang benar. Gue harus fokus ke Nadia. Gue harus ngechat dia sekarang. Kau adalah cinta yang tak pernah ada di dunia ini. Tak terlukis kata, tak terjamah waktu. Kau adalah mimpi yang terlahir di realitiku. Tak ada batas. Kenapa ya? Kenapa yang ada di pikiran gue cuman Isyana? Gue udah berusaha keras buat ngelupain dia tapi nggak bisa. Langit pun bersumpah hujan ini bukan air mata. Ini hanya semesta yang ikut merayakan kita. Tak ada kisah lain yang mampu menandingi. Karena aku dan kamu adalah takdir yang tak tertulis. Kita mimpi tentang bertahan hidup, Pak. Gak ada waktu untuk mikirin mimpi tentang cinta. Jadi kalau Bapak berdiri di sini dan mau ngebahas soal perasaan sama saya gak ada waktu dan saya gak punya kemewahan itu. Tak terlukis kata, tak terjamah waktu.
Afgan pasti membohongi dirinya sendiri. Aku tahu itu. Dan Isyana juga berbohong. Aku bisa saja membuat Isyana melihat kenyataan yang sebenarnya. Memaksanya mengakui bahwa dia itu sebenarnya peduli. Tapi apa yang akan berubah? Isyana masih terluka. Aku telah menghabiskan hidup aku untuk memperbaiki masalah. Memenangkan pertempuran. Tapi dalam perang ini, ternyata aku kalah. Dan sekarang, aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Ini Pak Axel, makasih ya. Enggak. Aku nggak boleh lemah. Aku nggak boleh nangis. Aku harus kuat. Aku pasti bisa melewatin ini. Afgan itu sebenarnya gak cinta sama Nadia. Ini semua cuma sandiwara aja. Dia cuma pengen kamu percaya kalau dia udah move on. Dan dia juga pengen saya percaya dengan itu. Kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia pikir saya mencintai kamu. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Apa belum cukup rasa sakit yang aku alami selama ini? Dia seenaknya mengungkapkan cinta. Tapi sekarang dia melupakannya begitu aja. Begitu cepat dia menghilangkan rasa cintanya itu. Afgan benar-benar kembali kepada aku. Ya, ini saatnya. Ini kesempatan aku. Aku gak akan nyanyain Afgan lagi. Tapi kenapa aku ngerasa Afgan gak seperti dulu ya? Enggak. Yang aku pikirin pasti salah. Gimana pun caranya, aku akan memperjuangkan hubungan ini. Aku akan berjuang demi Afgan. Sebentar lagi pernikahan aku dan Afgan akan terjadi. Hai sayang, tidur yang nyenyak ya. Aku gak sabar ketemu kamu besok. Aku gak sabar ketemu Afgan. Besok akan jadi hari yang sangat spesial. Hai sayang, tidur yang nyenyak ya. Aku gak sabar ketemu kamu besok. Kenapa gue jadi kayak gini ya? Gue bener-bener kayak orang gila. Gue gak tahu apa yang gue mau. Gue gak tahu gue harus ngapain. Yang ada cuma Isyana doang di pikiran gue. Gue gak bisa gini terus. Saya adalah tunangan Afgan. Tangan kamu. Tangan saya? Tangan kamu cepat. Mau ngapain, Pak? Urut aja. Kenapa sih kamu tuh banyak tanya banget? Cepat. Saya tuh bukan orang gila. Saya sadar diri. Saya tahu tempat saya di mana, Pak. Saya nggak ada waktu untuk mimpin tentang cinta. Semua ini benar-benar bikin saya bingung.
Pak Afgan dan Bu Nadia sekarang udah benar-benar serius. Sebentar lagi mereka akan menikah. Emang benar juga sih, aku bukan siapa-siapa. Afgan sekarang benar-benar jadi milikku. Kali ini hubungan aku akan berhasil. Dan kali ini Afgan akan mencintaiku lagi. Ini acara keluarga yang bukan bersifat privasi ya. Dunia harus melihat kebangkitan keluarga Daryanto. Keluarga Daryanto harus berdiri kokoh kembali. Kita akan buat acara pernikahan ini semegah mungkin. Dan ini sangat penting ya buat publik. Kita harus buat acara ini sesempurna mungkin. Aku setuju. Pernikahan Afgan dan Nadia harus perfect. Aku harus mencari Afgan. Apa sih, Kak? Kamu gak salah nanya itu ke aku. Maksud kakak apa ya? Maksud aku, harusnya aku yang nanya sama kamu, Afgan. Maksud kamu tadi itu apa? Jujur aku gak ngerti deh, Kak. Kakak ngajak aku ke sini buat ngobrol. Taunya malah buat marah-marah. Aku bener-bener gak habis pikir sama kamu, Afgan. Kamu ini cuma pura-pura bodoh kan? Sekarang aku tanya sama kamu. Maksud kamu apa cuma diem doang? Sementara Om Indra menentukan tanggal pernikahan kamu sama Nadia. Kamu ini udah bener-bener gak peduli sama pernikahannya. Atau memang kamu gak punya nyali? Atau kamu udah bener-bener nyerah sama hidup kamu? Kak, aku tahu Kak Excel kakak kandung aku. Kak Excel udah banyak bantu aku. Tapi please, Kak Excel gak bisa ikut campur terlalu dalam. Dan ngatur-ngatur kehidupan pribadi aku. Aku punya pilihan sendiri, Kak. Aku juga gak akan ikut campur. Kalau kamu juga gak nyeret Isyana dalam permasalahan ini. Siapa yang nyeret Isyana? Sadar, Afgan. Kak, aku tidak pernah memaksa Isyana untuk membuat keputusan apapun. Itu semua ya keputusan dia sendiri. Gak pernah maksa. Kamu sadar gak sih? Kalau kamu udah membuat Isyana terpaksa untuk mengambil keputusan, kamu cinta kan sama dia? Jawab, Afgan. Kamu cinta kan sama dia? Kenapa? Sekarang kamu gak bisa jawab. Karena sebenarnya kamu itu cinta sama dia, tapi kamu gak mau memperjuangkan cinta kamu ke dia. Dan lebih memilih untuk menjadi pengecut seperti sekarang. Kak, denger ya. Aku gak mau denger nama Isyana lagi. Boleh gak kita jangan pernah bahas nama Isyana lagi. Dan apapun itu, keputusan aku gak akan berubah. Semuanya udah jelas. Aku akan nikah sama Nadia. Kenapa? Karena kamu takut. Afgan, kamu pikir dengan kamu menikah dengan Nadia, semua permasalahan jadi selesai. Dengan kamu menjauh dari Isyana, terus kamu jadi gak kepikiran sama dia. Mikirin Isyana? Dengar ya, Kak. Isyana bukan siapa-siapa aku. Dan dia gak penting buat hidup aku. Ngapain aku pikirin dia? Kamu pikir aku bakal percaya sama omongan kamu, Afgan? Kamu menjadikan aku sebagai alasan untuk ngejauhin dia. Dan kamu pikir dengan kamu menjauhi Isyana, semua masalah jadi selesai. Jangan menghayal, Afgan. Dan harusnya kamu udah ngerti kalau aku gak akan mengambil apa yang bukan milik aku. Aku tahu
Mungkin kamu pikir kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Tapi harusnya kamu juga mikir, kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Atau kamu memang cuma takut untuk menghadapi kenyataan. Jangan jadi pengecut, Afgan. Aku nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Aku siap untuk mundur dan nggak ngedeketin Isyana lagi. Tapi kamu juga harus ingat, kalau aku nggak akan pernah ngebiarin kamu nyakitin Isyana. Apalagi kamu ngejauhin dia hanya karena kamu takut untuk menghadapi perasaan kamu sendiri. Pertarungan dua bersaudara yang sangat seru. Waktunya menjalankan rencana. Kenapa Afgan gak nemuin aku ya? Aku jadi khawatir. Tenang Nadia, kamu gak perlu khawatir, Afgan pasti akan kesini. Ini semua gak berarti apa-apa. Dis, Afgan di mana? Bentar lagi datang kok. Oh itu dia, he's here. Duduk, Afgan. Aku udah siapin priwet buat kalian berdua. Apa? Kok kamu kaget gitu sih? Ya normal dong. Setiap orang yang udah bertunangan pasti akan foto priwet. Ya dengan banyaknya skandal tentang hubungan kalian, menurut aku ini waktu yang tepat buat kasih unjuk ke publik kalau kalian pasangan yang bahagia. Ya, hitung-hitung aja ini formalitas. Nggak ada persiapan yang besar kok. Nggak ada gaun yang mewah juga, hanya kamu dan Nadia terlihat bahagia. Aku setuju sih sama ide Adisti. Dan emang benar kita belum pernah ngelakuin apapun sama-sama setelah pengumuman itu. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk bikin semuanya kembali terasa nyata. Kecuali ada sesuatu yang ngebuat kamu nggak mau terlihat bahagia di publik. Iya, saya setuju sekali ya sama omongan Adisti. Biar juga dunia melihat semua kalau kalian berdua ini sangat saling mencintai. Ya, anggap aja itu upaya kita. Usaha kita untuk meredam dari semua kekacauan yang udah keluarga kalian lakukan. Iya kan? Ya, aku setuju banget. Gimana, Afgan? Afgan, kamu beneran? Ya, aku beneran. Nice. Tinggal satu langkah lagi. Satu langkah lagi, Afgan. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Adisti selalu selangkah lebih maju dari gue.
Raffi. Kamu lihat ini. Mikirin Isyana. Dengar ya kak, Isyana bukan siapa-siapa aku. Dan dia nggak penting buat hidup aku. Ngapain aku pikirin dia? Kamu pikir aku bakal percaya sama omongan kamu, Afgan? Kamu menjadikan aku sebagai alasan untuk ngejauhin dia. Dan kamu pikir dengan kamu menjauhi Isyana, semua masalah jadi selesai. Dan harusnya kamu udah ngerti kalau aku gak akan mengambil apa yang bukan milik aku. Oke, aku lagi ngelihat dua saudara yang lagi mencabik satu sama lain. Exactly. Kamu bener banget. Aku akan hancurin mereka. Afgan pikir dia mengorbankan Isyana demi EXO. Dia pikir dia mengorbankan perasaannya sendiri demi Afgan. I wonder, kamu tuh lagi rencanain apa sih sekarang? Aku akan hancurin mereka. Aku akan hancurin ikatan yang tersisa sampai nggak ada lagi. Aku akan bikin mereka tidak rela berkorban untuk satu sama lain. Terus, apa yang kamu bakal lakuin? Setelah itu, aku nggak bakal kasih apa yang Om Indra mau. Aku yakinin kalau Afgan gak bakal nikahin Nadia. Setelah apa yang dia lakuin ke kamu, dia menyekap kamu dan menyakiti kamu. Gak akan. Aku gak akan kasih kebahagiaan buat Om Indra dan Nadia. Aku akan hancurin mereka semua. Bi, dengerin aku. Kamu sadar kan kalau kamu tuh lagi bermain dengan api? I know. Dan aku gak takut untuk bermain sama api. Di sini bukan lagi soal permainan. Memang ini bukan permainan. Ini perang. Oke. Anggap semuanya beres. Oke, siap. 1, 2, 3. Maaf, boleh dirangkul? Iya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isyana? Ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara dua dunia, mimpi dan realita, mana yang nyata. Saat hati bicara, logika terdiam di persimpangan mana yang harus ku pegang. Ini bukan cinta Cinderella, tak ada sepatu kaca, hanya rasa yang membara di tengah badai. Ku tetap bertahan. Dia benar-benar akan melakukannya. Ya, terus kenapa, Pak? Ya kamu harus pergi ke sana, hentikan dia. Kenapa Bapak bilang ini semua ke saya? Isyana, saya tahu betul dia seperti apa. Dan kamu juga begitu kan?
Dia itu cuma lagi berpura-pura aja. Ya itu udah pilihan dia, Pak. Enggak. Ini juga pilihan kamu. Kalau kamu pergi meninggalkan dia, itu sama aja. Kamu udah membiarkan dia untuk menghancurkan dirinya sendiri. Satu, dua, tiga. Afgan? Afgan? Ya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Sekali lagi. Iya, boleh. Afgan, bisa senyum? Ya pergi ke sana Isyana, tolong saya dong. Kamu harus hentikan semua ini. Jadi Bapak mau saya menyelamatkan adik Bapak? Isyana, dia itu saat ini sedang menghancurkan dirinya sendiri. Ya, tapi itu sebenarnya bukan urusan saya sih, Pak. Benarkah begitu? Terus kenapa mata kamu seperti orang belum tidur dari kemarin? Isyana, kamu dan saya sama-sama tahu apa yang terjadi di sana itu sebuah kebohongan. Please, bantu saya.